Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga para pendengar sekalian sehat dan sejahtera sekeluarga, aman dari bahaya apapun di masa pandemi ini. Saat ini kita akan belajar di bab ke-8. Bab ke-8 ini kita akan pelajari tentang apa judulnya? They are made in Indonesia. They are made in Indonesia. Made in Indonesia. Waktu kecil biasa Kak Herman suka ngomong sama teman-teman made in Indonesia begitu. Saya nggak tahu kalian ada nggak yang teman-teman yang biasa bacanya juga made in Indonesia. Ternyata cara bacanya adalah made in Indonesia. Oke. Nah, apa yang akan kita pelajari di sini? Simple. Kita akan belajar to use sentences in passive voice to describe object. Menggunakan passive voice, kalimat pasif untuk mendeskripsikan sebuah objek, untuk menjelaskan sebuah objek. Nah, sebelum masuk ke passive voice atau kalimat pasif dalam bahasa Inggris, saya ingin pastikan kalian semuanya mengerti konsep kalimat aktif dan kalimat pasif. Misal, saya sedang merekam video. Ini kalimat apa? Aktif ya, aktif. Nah, kalau video sedang direkam oleh saya, kalimat pasif. Oke, saya ulangi lagi. Ya, di sini saya ingin kita semuanya sepakat terlebih dahulu, kita semua ngerti terlebih dahulu konsep kalimat pasif dan kalimat aktif. Nah, nih ya, saya sedang merekam video, kalimat aktif. Kalimat pasifnya, video sedang direkam oleh siapa? Oleh saya. Video sedang direkam oleh siapa? Oleh saya. Ingat, seringkali kalau dalam bahasa Indonesia, yang bagian oleh ini tidak terlalu penting ya, ini hanya keterangan saja. Saya ingin fokusnya adalah kepada kalimat pasifnya. Dalam kalimat pasif, direkam oleh saya. Ada olehnya. Oke, direkam oleh saya. Direkam. Ibu menjahit kemeja. Kalimat aktif. Kalimat pasifnya, kemeja dijahit oleh ibu. Kemeja dijahit oleh ibu. Oke. Kemeja, oke, dijahit. Nggak ada ininya ya, nggak ada spasinya ya. Sorry ini tadi. Jangan sampai salah kalian. Biar nggak lupa bahasa Indonesianya. Direkam. Dijahit. Oke. Oleh ibu. Ini kalimat pasif. P, pasif. Oke. Sudah paham kalimat pasif, kalimat aktif? Nah, keseharian kita banyak menggunakan kalimat aktif biasanya, tapi kadangkala kita menggunakan kalimat pasif ya. Nah, dalam bahasa Inggris kalimat pasif itu disebut passive voice. Oke, passive voice. Rumusnya sederhana dalam bahasa Inggris, to be verb 3. Sudah. Nggak usah dihafalkan, to be verb 3. Nah, to be-nya itu apa saja? Nah, ini kita Kak Herman tuliskan di sini, to be-nya kalau untuk present itu ada am, is, are. Oke. Coba, kalau untuk present ada am, is, are. Kalau untuk past, was, were, perfect, been. Kalau untuk future, be. Ya, will be. I'm going to be. Nah, itu be. Oke. Nah, ditambah verb 3 semuanya. Itu adalah cara untuk menggunakan kalimat pasif. Oke. Itu cara untuk menggunakan kalimat pasif. Yuk kita bikin contoh soal menggunakan kalimat pasif dalam bahasa Inggris ya. Biar kita makin ngerti. Yang mudah-mudah aja. Saya biasa sarapan nasi goreng. Oke. Misalkan ya, saya biasa sarapan nasi goreng. I usually eat nasi goreng apa bahasa Inggrisnya? Fried rice. Kalau orang Indonesia sarapan ya, for breakfast. Breakfast. Ini kalimat aktif, oke. Nah, sekarang kalimat pasifnya. Nah, kalimat pasifnya coba dilihat di sini. Ini objeknya apa nih? Objeknya adalah fried rice. Subjeknya saya, tinggal dibalik. Fried rice. Fried rice tunggal berarti is usually eaten ya.
eat. Ingat, verb satunya adalah eat. Verb 2-nya adalah ate. Verb 3-nya adalah eaten. Kalau di American ya. Eaten. Eaten. Okay. Fried rice is usually eaten by me for breakfast. Breakfast. Oke. Oke, sini adalah kalimat pasifnya. Coba dilihat. Fried rice is usually eaten by me for breakfast. Kita biasa bermain badminton, misalkan di hari Minggu. Coba, yuk kita tulis bahasa ininya, kalimat aktifnya. We play badminton on Sunday. Kita biasanya bermain badminton di hari Minggu. Yuk kita tulis kalimat pasifnya. Badminton is usually played by us on Sunday. Nah, adik-adik sekalian, satu lagi contoh ya, yang menggunakan past tense deh. Saya diberi, bukan saya deh, dia misalkan ibu, misalkan ya mother, ibu diberi telur oleh tetangga kemarin misalkan ya. Pasifnya ya, langsung ke pasif ya. Ibu. My mother. Kalimat pasifnya nih langsung. Was given, karena past tense, was given several eggs. Several, beberapa eggs by our new neighbor, misalkan, oleh new neighbor, tetangga baru kami. Neighbor. Okay. My mother was given several eggs by our new neighbor. Ada our-nya ya. Our new neighbor. Oke, yuk kita inspeksi, kita lihat, kita analisa sepintas. Ingat, rumusnya to be ditambah verb 3. Oke. Yuk, bagian atas to be verb 3. To be-nya di sini fried rice is to be verb 3. Eaten. Berarti itu adalah kalimat pasif. Badminton is played, dimainkan. Is played, dimainkan. Berarti ada di-nya kalau dalam bahasa Indonesia kan. My mother was given. Was given. Verb 3-nya, ini to be-nya. Oke, paham semuanya ya? Oke, jelas kan? Saya kira itu. Yuk kita masuk ke teks. Sebelum kita masuk ke teks, coba kita terapkan ke sini. They are made in Indonesia. Mereka atau barang-barang itu dibuat di Indonesia. Berarti coba lihat. Are, to be. Made, verb 3. Oke. Ini to be. Oke. Kan di sini subjeknya they, maka to be-nya adalah are. Kenapa? Karena ini present tense. Kalau past tense, were. Kalau perfect, been. Nah, to be-nya. Verb 3 semuanya. To be kasih verb 3. Yuk kita terapkan di sini. Nah, ini sudah saya gunakan ngerekam. Oke, kita lihat nih. Ya. Oke, saya hapus lebih dahulu biar nggak bingung. Oke, alright. There you go. Sate or sate. Dalam bahasa Inggris biasa dituliskan satenya begini, satai. Satai pakai IE ya, IE begitu ya. Bukan sebenarnya sate begini, cuman orang Inggris nulisnya begitu. Sate or sate begini nulis kita is made. Nah, ini is to be made. Verb 3. Oke. Ini to be. Sate dibuat dari bisa chicken, ayam, beef, daging sapi, atau lamb, daging kambing. Oke.
Sate ayam is made of chicken. Sate ayam tentu dibuat dari chicken ya. Is made, to be made, dibuat. Coba cari yang lain nih. Is grilled. Sate dipanggang. Is grilled, to be. Kemudian verb 3 grill, dipanggang. Over very hot charcoal. Dipanggang di atas bara apa namanya? Arang ya, arang yang sangat panas. It is served with peanut sauce. It is sate ya, maksudnya it is to be served. Dihidangkan, dihidangkan. Pasif ya. Is to be, kemudian serve, verb 3-nya. Sate dihidangkan dengan saus apa namanya? Peanut. Saus kacang. Kalau di daerah Tegal, Kak Herman dulu kalau jalan-jalan di sana sate pakai bawang sama kecap saja. Nggak tahu di daerah kalian sate pakai apa. Ini yang umum ya, pakai peanut atau soy sauce. Nah ini pakai kecap nih. Atau pakai saus kacang atau saus soy sauce itu ya kecap itu soy sauce. Oke, kita terapkan itu. Ingat rumusnya to be verb 3. Oke, to be verb 3. Ini is semua nih, verb 1 semua. Lemper is made, lemper dibuat dari, is wrapped, dibungkus, is secure, diamankan, steam, is steamed, diuapkan atau dikukus kalau dalam bahasa, dikukus ya dalam bahasa kita ya. Gitu ya, ditaruh di atas air, airnya dipanasi itu. Nah, itu steam. Oke, nah coba Kak Herman cari contoh yang lain yang nggak is ya, biar kalian paham. Ini ada are ya, to be-nya. Coba kalau kita terapkan ke yang past tense. Nah ini ada yang kita terapkan ke yang past tense. Nih, this awesome gift was given. Oke, saya ulangi lagi. This awesome gift, hadiah yang luar biasa keren ini, awesome, was given. Nah, coba lihat. Was, ini to be, ya kan? To be untuk past. Oke. Ini to be untuk single past. Given, verb 3. Oke. Verb 3. Dari give. Give. Verb 2-nya give. Give. Given. Oke. Jelas ya? Was given. Coba lainnya. Is made, is used, digunakan. Is called, disebut atau dinamakan. Coba kita cari yang lain. Is called, disebut. Ulos. Ini dari Sumatera ya. Kalau di ini yang Papua, nama apa namanya? Tasnya saudara-saudara kita di Papua, namanya noken. Nah, it is called noken. It is made in Papua, dibuat di Papua. Oke. Okay. What is it made of? Dibuat dari apa? It is made of. Ini dibuat dari wood fiber, fibernya, seratnya kayu, or leaf fiber, atau seratnya daun, serat daun atau serat kayu. Is hung, digantung. Ya, traditionally is hung on the head to carry many things. Jadi dibuat di cara saudara kita di Papua pakainya kayak Kak Herman pakai ini, pakai headset ini. Tasnya dipakai di sini, bukan di punggung ya kan, biasanya gitu. Itu noken namanya. Oke, noken. Is called, is made, is paint, are painted, flowers are painted. Kenapa pakai are? Karena flowers. Ini kalau dikata gantinya they. They are. Ini to be-nya painted, digambar atau dilukis ya. Embroidered, apa namanya, dikasih kayak jahitan itu, apa nama, embroidered itu dalam bahasa Indonesia. Kalau kita punya kain ya, terus kemudian kita kasih ornamen-ornamen itu, nah itu embroidered. Di apa itu namanya ya? Aduh, anyway, dikasih hiasan lah, begitu, dikasih hiasan pakai ornamen-ornamen yang untuk kain. Ini bicara tentang payung nih. Painted or embroidered. Oke, nah itu silakan dipraktekkan. Ingat rumusnya ya. Ingat sekali lagi, gampang kan?
passive voice atau kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Rumusnya to be plus verb 3. Oke. Verb 3. Oke. Ini saja. Tidak usah dihafalkan, dipraktekkan aja, dimasukkan di kalimat-kalimat, kalian akan terbiasa. To be, kapan pakai to be yang benar? Lihat konteksnya, apakah present, apakah past, apakah future. Nah, di contoh-contoh lebih banyak yang present tense. Nah, ada juga yang past tense tadi. The awesome gift was given. Nah, diberikan, dihadiahi. Nah, verb 3. Verb 3 ini ada dua jenis, bisa regular verb atau irregular verb. Kalau regular verb itu tinggal kasih ed. Kalau irregular, nah ini menghafalkan. Irregular verb. Terus terang Kak Herman tidak suka menghafal dari kecil, jadi biasanya Kak Herman buat kalimat-kalimat yang banyak, konteksnya biar tahu, ini dalam bahasa Indonesia apa, kemudian akan ingat. Irregular verb, kalau di kamus, biasanya dari bagian tengah kamus, ada tabel begitu, 3, ya. Ada tabel 3 begini. Kalian bisa lihat tuh, regular atau irregular verb, ya. Agak ngedak nih. Oke. Ada verb 1, verb 2, verb 3. Oke. Nah, kalau yang regular verb, tinggal kasih ed belakangnya nih. Sama ed belakangnya, ed. Misalkan tadi call, jadi called. Nah, ini adalah regular verb. Gampang kan? Kalau yang irregular, yang tidak biasa, nah itu menghafalkan kayak give, given. Given tadi itu contohnya adalah irregular verb. Oke. To be, ingat tensesnya kapan, present tense, past tense atau kapan. Nah, dilihat tadi di bagian atas, Kak Herman sudah jelaskan ya. Nah, nih. Nah, dilihat di sini di post, present pakai apa, past pakai apa, perfect pakai apa, future pakai apa. Baik, I will be, bukan I will be ya. Di chapter, ini tadi kan chapter 8, chapter berapa? 8 ya? Ya, 8. Kalau Kak Herman ngomong chapter 9 akan dipost, akan ditampilkan setelah 3 hari atau minggu depan misalkan, the chapter 9 will be posted in YouTube, will be posted on YouTube, ya, will be posted on YouTube next week. Oke, saya ulangi lagi, ini adalah contoh untuk future. The chapter 9 9th. Kalian nulisnya 9 begini. 9th will be posted on YouTube ya. Next week. Cukup nih. Week. Saya tulis di sini lah. Oke. The chapter 9 will be posted on YouTube next week. Coba dilihat nih sebagai penutup. Will be. Will, future, be, to be-nya untuk future. Tambah verb 3, posted. Akan diposting. Nah, kalau dalam bahasa diposting ya, akan ditampilkan. Posted. Dari post, posted, posted. Verb 3-nya. Regular verb. Itu be. Gampang kan? To be, verb 3 rumusnya. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Silakan tinggalkan di komen kalau ada pertanyaan. Kalau ada yang masih kurang jelas, silakan masukkan di komen. Kasih masukan dan saran kepada Kak Herman. Terima kasih. Selamat belajar.